Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat,
kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memasukkan amplop persembahan. Bapa yang baik, terima kasih pemberian yang baik kami percaya datang daripada Engkau. Tiba saatnya kami memberi dengan sukacita tanpa mengharap apapun karena kami tahu Tuhan banyak memberi yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Pada hambanya saya persilakan.
Dengan lembut katakan, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya meriah bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih buat tahun yang baru ini. Terima kasih di awal tahun 2025. Biarlah terus Engkau memimpin kami, menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan. Tepuk tangannya kencang, katakan. Wuh. Kasih tos kiri kanan bilang Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Katakan wow. Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya. Orang yang luar biasa juga biasa di luar. Terima kasih Bu Gembala. Terima kasih juga buat Pastor Anto. Suatu kesempatan yang diberikan ke saya. Gereja ini adalah keluarga besar dari Rayon 5 Bekasi. Jadi kalau toh saya hari ini ada di sini, ini adalah rumah saya atau keluarga saya. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Waktu tadi saya mau ke sini ada banyak hal yang bisa saya sampaikan. Tadi pagi saya ada di suatu gereja di Galaksi. Lalu saya coba mampir ke Horizon. Dan tiba-tiba siang tidak ada jadwal saya harus khotbah di suatu tempat di Duta Permai. Saya pikir waduh saya udah teler, udah capek. Saya sempat break istirahat sejenak di gereja itu. Tapi saya pikir jam 5 udah mulai lagi ibadah. Saya jalan lagi. Dan ketika saya merenung ada banyak hal, ketemu Bu Gembala di dalam. Ada banyak hal yang bisa saya ceritakan. Saya bisa saksikan. Tapi PowerPoint ini coba tampilkan. Tadi saya bolak-balik ke belakang, saya mesti menyiapkan materi ini. Ada begitu banyak materi tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Beriman menatap hari esok. Yang siap katakan amin. Jadi kalau kita dengar WL tadi nyanyi tuh lagunya dalam hati saya tuh hot semua. Gak ada lagu yang kalem. Tuh lagu mantap. Diawali dengan lagunya Sydney Mohede ya betul ya. Saya senang banget. Kenapa saya sampaikan hal ini? Di luar sana, keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Benar apa benar? Suatu hari saya khotbah Natal kemarin di Sahid Center, Sudirman. Itu CEO-nya duduk samping saya, dia ngomong begini. Pastor benar, keadaan tidak baik-baik aja.
suatu pabrik tekstil besar di Indonesia, itu puluhan ribu orang di PHK. Enggak baik-baik. Bahkan banyak orang berkata 2025, 2026 itu tahun masa-masa sulit ekonomi. Kalau menurut orang di luar sana. Betul ya? Tapi bagi banyak hamba Tuhan dikatakan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Harus, waktu saya dengar itu saya bilang, iya ya, kita ini anak Tuhan. Maka dulu ada banyak hal, bicara tentang BBM naik, lalu diplesetin berkat Bapak melimpah. Kan ada tuh anak Tuhan, begitu kan? Orang bilang resesi, kita apa? Resepsi. Betul? Ada banyak hal, pertanyaannya coba lihat kiri kanan. Beriman gak tampang kita hari ini? Coba lihat kiri kanan. Karena temanya apa? Beriman menatap hari esok. Tadi apalagi WL tadi nyanyi bahwa tentang janji Tuhan. Betul ya? Wah saya kaget, wah kompem. Karena ini bicara tentang janji Tuhan. Fix saya bilang, ini fix saya bilang. Coba next slide, multimedia. Yuk ini gambar saya persis Natal dengan istri dan anak saya. Ini yang paling kecil. Abang-abangnya udah pada kuliah. Saya gini-gini udah hampir gocap saudara. Gak kelihatan gocap. Tadi ada yang ngomong, wah hampir gocap. Oh di gereja sebelumnya. Kak Ibob gak kelihatan gocap loh. Tapi anak saya sudah kuliah. Nah Tuhan taruh ini sama saya. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Menatap dan menyambut tahun 2025 dengan penuh optimis dan percaya. Penuh Tuhan menyertai. Karena apa? Dia adalah juru selamat kita yang datang untuk menyelamatkan dan menyertai kita senantiasa. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Harusnya kita percaya Jesus is my Savior. Yesus juru selamat kita. Ayat itu di dalam Lukas 2 dikatakan telah lahir juru selamat kita. Wah kita tuh orang Kristen tuh paling suka kalimat Jesus is my Savior. Betul. Tapi lupa bahwa kita punya yang namanya juru selamat. Di luar sana ada juru parkir. Kalau juru parkir apa? Lu percaya tukang parkir itu jago. Betul ya? Ini juru selamat. Siapa yang percaya dia sanggup menyelamatkan kita? Bisa tepuk tangannya kencang, batalah kita tepuk tangannya kencang. Tidak hanya juru selamat dikatakan dia Immanuel. Katakan Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Keren banget. Ini masih prolog ya. Pembukaan selesai jam 10 malam. Gak mau kalah sama WL-nya. WL-nya hot banget tadi. Sadar kemarin di HI kan. Natal WBI. Lihat saya kan. Kita ketemu di HI. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini serius. Bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Yang hebat apa? Dia belum lahir, udah dikasih tahu namanya Immanuel. Please, ini jangan lupa. Saya sedikit ngajar. Waktu dia mau naik ke surga, dia ngomong, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir. Hebat loh Tuhan. Sebelum lahir, udah disampaikan dia Immanuel. Pas dia mau naik ke surga dikasih tahu, aku akan menyertai kamu sampai akhir. Ibrani mencatat, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan engkau sendirian. Siapa yang setuju Tuhan gak pernah membiarkan kita sendirian? Yang setuju senggol kiri kanan, jangan takut dah. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu izin pelan-pelan. Bugem gak tahu September lalu saya dirumahkan. Saya gak pernah cerita di rayon. Saya gak pernah cerita teriak sama siapa. Saya kena dirumahkan. Nah ini bicara tentang beliau kenal banget atasan saya. Saya coba keep hal ini. Tapi saya mesti sampaikan. Istri saya sempat 1 bulan pertama ngambek sama gereja. Gak mau ibadah. Saya khotbah keliling dia bilang, lu lokal ya. Dia gak datang, alasannya macam-macam.
Saya bilang gini, lu salah. Lu lupa, gue pendeta, gue hamba Tuhan. Jadi gimana? Jawaban saya simple. Ini saya khotbahin di Harapan Baru Regensi, sudah ada YouTube-nya. Saya sampaikan gini. Gue mau lihat Tuhan mau bikin apa dalam hidup gue. Saya jawab gini, gue mau lihat Tuhan mau bikin apa dalam hidup gue. Kaget istri saya. Dia ambil handphone saya, dia pasang itu aplikasi semua tentang mobil. Dari indera macam-macam. Dia bilang, lu ngapain nganggur? Lu kerja. Saya simpel gini, gue pendeta. Gue pengkhotbah. Lu khawatir? Diam dia. Maka saya berani khotbahin tadi. Berani menatap hari esok. September akhir saya bilang sama Tuhan, udah gak ada gaji. Gimana? Saya tiba-tiba harus gantiin orang khotbah di suatu hotel. Dan ketika saya khotbah selesai, itu dikasih PK sama tuan rumah. Pas turun satu jemaat samperin saya, Pastor ini ada berkat. Saya taruh di tas, saya gak lihat lagi. Anak saya mau jajan, yang tadi yang cewek. Pak, jajan, buka tin, amplopnya. Dia buka kaget, ratusan dolar. Bisa tepuk tangannya kencang buat Alkitab. Sampai tuh anak gemeter, Pak dolar Pak. Sampai dia foto, anak kecil kayak gitu. Saya pikir kebetulan bugem. Bulan depannya itu September, Oktober, cuman di Kul. Komsel, sel grup Kul. Di Pisangan, daerah Tambun Utara sana. Namanya Tambun Utara Pisangan. Orang bilang deh, bocah ngapa ya. Selesai ibadah, Pastor kita gak kasih apa-apa, ini ada berkat. Saya pikir gak usah lah ini Kul. Saya kadep Kul, gak usah lah. Gak apa-apa Pastor. Ulang saya buka. Dolar lagi saudara. Kamu mau tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Tahu gak Bapak Ibu sampai saya nyetuk gini. Tuhan mainnya levelnya udah dolar nih. Udah gak rupiah lagi ya Tuhan. Dolar. September Tuhan tolong, Oktober Tuhan tolong. November itu jadwal tuh Tuhan kasih melimpah. Aman. Cuman Desember mikir. Kan Natal nih. Ini gak ada THR lagi Bu ceritanya. Kan Natal. Mikir nih, saya harus khotbahin apa yang saya alamin. Ini gak ada THR lagi nih. Percaya gak percaya, istri saya sudah tanggal 7. Saya ingat banget tanggal 7. Saya diundang khotbah di suatu gereja kecil. Di worshipnya tuh keren banget. Dia anak gembala worshipnya. Waktu dia nyembah, dia angkat tuh tulisannya muncul begini. Penyembahanmu adalah senjatamu. Penyembahanmu seperti air bah yang menghancurkan musuh-musuhmu. Tuhan jelas ngomong gini, lu angkat penyembahan, gua mau kasih tahu, terobosan pasti terjadi. Bapak Ibu believe or not, gak percaya, di hadapan Tuhan, izinkan saya saksikan ini, saya minta maaf. Saya gak kerja, tapi bulan Desember kemarin, 12 juta Tuhan kasih cash. Gak berhenti saudara, pekerjaan saya persis tanggal 12 Desember, Tuhan kasih kerjaan yang baru saudara. Enggak berhenti Desember, Natal, 25 Desember, ulang tahun saya. Istri saya bilang, ini kado buat lu. Motor gua kasih yang baru. Lalu saya sampai bilang, geleng-geleng. Ini Tuhan gak main-main. Kalau udah kayak gitu, masih takut natap hari esok? Siapa yang percaya Tuhan juru selamat kita? Siapa yang percaya dia Immanuel? Bisa tepuk tangannya kencang batal lagi, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan Makanya lagu tadi mau firman tuh saya ulang-ulang berkali. Kita bersyukur sama Tuhan. Betul? Come on. Next slide, tampilan. Ini penting buat kita. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 confirm dengan lagu tadi tentang janji Tuhan. Baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap berapa? 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan apa? Menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bilang kiri kanan, Tuhan gak pernah ingkar janji. Bilang, Tuhan konsisten dengan janjinya. Lagu itu kan yang dinyanyikan tadi kan. Berapa banyak yang percaya janji Tuhan iya dan amin. Bro, waktu you katakan yes, amin, jadilah sesuai imanmu. Pertanyaannya cuma simpel.
Coba Bu, maaf. Yesus kalau di perjanjian baru dia ngomong apa? Percayakah engkau? Percayakah? Dia cuma nanya percayakah engkau? Tuhan mainnya tuh gini loh. Tuhan mainnya lihat iman kita. Percaya nggak? Keadaan tidak baik-baik saja. Amerika lagi punya masalah. Kebakaran yang belum selesai-selesai. Tapi Ibu Gembala dicerita juga saya juga dengar. Ada tuh rumah anak-anak Tuhan yang selamat. Nggak kebakar. Disaksikan kok. Terus tadi Bu Gem bilang apinya tuh kayak milih-milih gitu kan. Lompat sana, lompat sini, betul? Percaya nggak perlindungan Tuhan nyata atas kita? Siapa yang percaya dia juru selamat kita? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Katakan, wow! Katakan, Jesus is my Savior. Bilang, dia nggak pernah ingkar janji. Coba lihat kiri kanan, tampangnya ingkar janji nggak? Coba lihat kiri kanan. Manusia pasti ingkar, dia Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, kapan sih Kak lompat-lompat, ngapain sih Kak kayak WL kayak tadi, semangat banget, come on, dia Tuhan loh. Dia nggak pernah ingkar janji. Balik ke PowerPoint, coba tampilkan bro. Lihat ayat berikutnya dikatakan 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Kasih tahu kiri kanan, itu janji Tuhan. Bilang pegang. Ada jemaat di tempat ini. Saya tunggu orangnya. Tadi saya celingak-celinguk. Saya pengen ketemu orangnya. Saya bilang, gue sore khotbah di Pondok Gede. Ketemu gue. Gue mau ngomong sama lo. Karena mentornya ngomong. Tadi WA saya tadi pagi. Bro, ini sikonnya anak begini. Oke, gue tanganin. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah janji Tuhan ya dan amin. Betul Bu? Manusia gak bisa tolong. Saya bilang manusia tidak bisa tolong. Tuhan bisa tolong. Kalau COVID kemarin Tuhan tolong. Kenapa sekarang gak bisa Tuhan tolong? Ebenezer. Kemarin Tuhan tolong. Hari ini Tuhan tolong. Besok Tuhan tolong. Selamanya juga Tuhan tolong. Siapa yang setuju Tuhan kita gak berubah? Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Iman kita harus kita bangkitin. Ini serius. Karena kalau lagi susah ya. Kadang kita berpikir Bu Gembala bisa tolong kita. Kalau lagi susah ya kita berpikir orang lain bisa tolong kita. Kalau mau jujur, nggak ada yang bisa tolong kita. Yang tolong kita Tuhan. Makanya dikatakan apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Betul? Pernah gak dikecewaan manusia? Pernah gak? Tuhan bilang apa? Gak boleh kita ngandelin manusia. Tahu gak yang ngasih saya kerjaan siapa? Dia telepon saya. Saya sudah 2 kali minta pengusaha untuk terima kamu. Tapi pengusaha itu tidak peduli sama kamu. Saya kasih tahu, kamu ikut sama saya. Saya kaget. Gue bukan pengusaha banyak duit. Tapi gue tahu, gue harus berkati lo. Cara Tuhan tuh unik. Saya cuma jadi asistennya dia hamba Tuhan. Saya bilang gini, cara Tuhan tuh unik. Maka sampai istri saya gini, hebat ya Tuhan bikin berkat. Next, lihat ayatnya, balik PowerPoint-nya. Biar cepat, coba tampilkan multimedianya. Ayat 12 berkata begini, 3, 2, 1. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Siapa yang pengen doanya didengar Tuhan? Saya mau tanya, janjinya, jaminan enggak? Pengen dijawab Bu doanya Bu? Next slide, muncul ayat 13, 14, 3, 2, 1. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan pengen gak kita ketemu Tuhan? Oh jaminan loh Tuhan. Betul?
Ayat 14 ya, puncaknya di sini 3, 2, 1. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Siapa yang percaya firman Tuhan, ya dan amin. Boleh tepuk tangannya kencang buat Allah, kita tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini firman Tuhan digenapi. Berapa banyak bangsa Israel yang tersebar dimanapun, balik lu sekarang. Ini kebenaran yang gak bisa ditolak, ini fakta. Next slide, waktunya panjang. Lihat, Yeremia 29 ayat 10-14, baca ya. Apa sih yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Baca sama-sama, 3, 2, 1. Manusia tidak bisa melihat hari depan. Meskipun keinginan untuk hal itu selalu besar. Hal ini dibuktikan dengan ramalan atau prediksi yang selalu mewarnai keriuhan akhir tahun. Sebagai orang percaya, kita menambatkan harapan kepada hari esok di tangan Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Orang boleh ngomong, Bu, tahun 2025 tahun yang sulit. Betul ya? Karena manusia pengen tahu. Tapi sesungguhnya janji Tuhan ya dan amin. Come on. Kesalahannya di manusia apa kesalahannya di Tuhan sebenarnya? Manusia. Karena pengen. Dulu ada yang namanya Mama Loren. Dulu ada yang namanya lamaran ini, lamaran ini. Betul ya Pak? Tapi pertanyaannya, sering gak kejadian? Enggak juga. Kenapa? Karena manusia pengen tahu. Next slide, tampilkan dengan cepat. Ini penting. Penekanannya di sini. Multimedia nggak apa-apa. Ini dia. Yuk baca sama-sama. Ini tulisan saya yang saya coba tampilkan. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Beriman artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Lalu apa? Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Kalau ada Anda berkata beriman itu seperti apa? Dia harus percaya dan meyakininya sepenuh hati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Betul? Dan bukti yang tidak kelihatan. Betul? Ini serius. Itu Anda iman. Istri saya waktu saya dengar dapat kerjaan, istri saya sampai ngomong gini. Bisa ya Tuhan. Saya bilang, lu lupa sih. Suami lu pendeta. Dia diam. Iya. Sampai hari ini dia gak bisa ngomong apa-apa. Usia segini masih dapat kerjaan yang terbaik. The best. Saya bilang, bisa ya? Bisa. Di bawahnya baca arti menatap hari esok. Yuk 3, 2, 1. Arti menatap hari esok adalah berusaha memikirkan masa depan. Namun tidak hanya itu, manusia juga harus sadar bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, tidak menguasai diri sendiri, dan segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Siapa yang setuju segala sesuatu itu milik Tuhan, boleh angkat tangan. Bapak Ibu lihat ke depan, multimedia bantu saya, ini di luar khotbah saya. Buka Yohanes 3 ayat 27, langsung. Kalau Anda berkata, gua mau ini, dengar. Harus baca ayat ini. Kalau Anda berkata, gua mau ini, tapi kok nggak bisa. Baca ayat ini. Yohanes 3 ayat 27. Langsung. 3, 2, 1. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari. Tolong ya, catat ayat ini baik-baik. Anda mau ngotot. Anda mau nangis darah, Anda mau nangis Bombay. Nangis Bombay tahu ya? Nangis India. Enggak akan pernah dapat. Kalau sorga enggak kasih. Ini ayat saya suka. Tapi Anda enggak minta, sorga kasih. Bisa enggak? Bisa. Tolong dipahami kebenaran ini. Lompat, Roma 11 ayat 36. Ini ayat-ayat favorit saya yang saya mesti kasih. Roma 11 ayat 36. Sejak saya muda ayat-ayat ini saya pegangan saya. 3 Roma 11 ayat 36 itu ayat 4, ayat 36 ayat terakhir. Roma 11 ayat 36. Ya, yang terakhir
Itu ayat 3. Ya, yes, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Jadi semua itu dari Dia. Kalau orang sudah sadar dari Dia, kita nggak bisa sombong. Karena semuanya dari Tuhan. Amin. Nggak ada yang bisa sombongin. Coba lompat Yakobus 1 ayat 17. Ayat-ayat ini harusnya kita sadar. Ya, ini dia. Thank you. 3, 2, 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukar. Datangnya itu dari Bapa di surga. Maka muncul tuh kalimat apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Coba lihat kiri kanan, tampangnya mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, siap-siap diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Next slide, balik ke PowerPoint, kita lihat dengan cepat. Ini balik ke PowerPoint, yuk baca sama-sama. Beriman menatap hari esok dapat saya simpulkan, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati, serta diucapkan dengan mulut dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu hanya ada dalam Tuhan. Ayatnya ada di sini, pegang baik-baik. Orang bilang ngomong apapun tentang 2025-2026, baca ayat ini. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, masa depanmu ada. Bilang kiri kanan, harapanmu gak akan hilang. Jadi kalau ada orang udah stres mau bunuh diri, datanglah ke Bu Gembala. Bukan tumpang tangan lagi, tumpang kaki langsung. Bapak Ibu, sorry ya, kenapa saya ngomong gini? Ayatnya tuh jelas loh ada. Masih kita nggak percaya. Tadi WL ngomong, janjinya, betul ya? Ini janji. Serius loh. Dek, izin ya. Ini langsung live atau apa? Atau direkam langsung live atau YouTube atau rekam ya? Istri saya dari sebelah. Saya diajarkan dengan agama sebelah. Dari kecil sampai dewasa. Karena hampir mati bunuh diri, hampir mati karena narkoba, hampir mati digebukin 30 orang, jembatan besi, Pasar Baru. Saya masih hidup, bata tuh di kepala tuh begitu banyak. Ditimpa pakai bata, saya gak mati-mati. Saya pikir ada apa ya? Ketika saya pindah ke Bekasi, saya kenal Tuhan, saya bertobat, Tuhan ubah hidup saya. Sampai hari ini. Yang mau saya sampaikan, dulu saya drop out. SMA kelas 1 udah DO. Pindah ke Bekasi, terbaik di PGRI 1 Bekasi, terbaik. Satu-satunya cowok yang ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya. Calon ketua OSIS, ketua kelas, ketua upacara, semua ketua saya. Berapa tahun lalu Grace Natali PSI, ketika lihat CV saya, gue gak pernah lihat orang kayak gini, ketua. Sampai sekarang ketuaan. Masih, kalau ibu saya kesini selalu Bu Gembala, selalu bilang ini ketuanya ini, karena saya ketua departemen. Selalu ketua. Saya pikir kenapa ya Tuhan? Tapi tadi, masa depanmu gak akan pernah hilang. Hidupmu ada harapan. Saya pikir itu SMA kebetulan, terbaik. Kuliah, IP terkecil saya kalau saya lihat ke belakang, cuma 342 itu IP terkecil saya. 3 besar di kampus. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Tapi tadi itu janji Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, masih gak ragu sama janji Tuhan? Coba next PowerPoint dengan cepat. Karena ini bicara tentang janji Tuhan. Next, penggenapan janjinya. Yuk baca sama-sama. Apa sih yang Tuhan nyatakan? Mari
Di ayat 10 ada 3 poin yang Tuhan taruh. 3, 2, 1. Manusia banyak berjanji, tetapi faktanya sering. Betul apa betul? Coba lihat kiri kanan, tampangnya suka ingkar janji enggak? Saya mau tanya, Tuhan ingkar janji enggak? Tidak. Enggak. Setuju ya? Next, baca ayatnya di 3, 2, 1. Ayat ini menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Makanya saya kaget WL nyanyi lagu tadi, saya kaget. Itu betul confirm janji Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama 3, 2, 1. Jangka waktu 7 tahun yang diberikan Tuhan menjadi saat di mana dia menepati janji yang telah diberikannya. Saya mau tanya, hebat gak Tuhan? Tuhan gak kelewatan Pak. Dia tepat janji loh. Dibilang 7 tahun Bugem. 5 tahun yang lalu sebelum COVID, satu orang ngomong gini. Kamu akan jadi hamba Tuhan besar. Saya cuma amin. Tadi malam, tepatnya 2 hari berturut-turut, Tuhan promosikan saya. Di depan forum pendeta-pendeta se-Jawa Barat. Saya diangkat, ditabiskan, dilantik. Jadi suatu ketua departemen. Sampai ketua panitianya itu senior saya ngomong gini. Gue gak tahu kalau lu dilantik hari ini Bob. Pulang dia WA, mantep banget lu Bob. Saya cuma jawab begini. Koh, bingung mantepnya apanya Koh. Lu main dilantik aja. Gue aja gak tahu. Terus saya cuma senyum. Gue juga gak tahu tiba-tiba gue disuruh maju datang dan gue dilantik. Di depan pendeta-pendeta se-Jawa Barat. Ada berapa orang rayon 5 datang. Sampai dia ngomong gini, Pak Ibob ini ada di mana-mana ya. Saya belum lapor sama Kak Rayon. Bu. Tapi ini fakta bahwa janjinya ya dan amin. Poin ketiga, baca bersama-sama 3, 2, 1. Tuhan berkapasitas sebagai pemegang janji. Dia bukan pelupa atau tidak punya kemampuan untuk melaksanakan janjinya. Hari esok kita akan diwarnai dengan pemenuhan janji Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah. Sama-sama katakan, cintamu. Lalu apa? Ayo tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Ini khotbah terakhir saya kemarin di minggu terakhir tahun 2024. Saya khotbah ini saya bilang nyanyi janjimu seperti fajar itu benar. Jadi kalau ada orang berkata, gue janji nanti gini-gini, nggak pernah ditepatin, beda sama Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanan, lu jangan kecewa sama keadaan. Bilang Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Next slide dengan cepat, yuk tampilkan next slide. Yang kedua, yuk baca ayatnya. Ini ayatnya 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini poinnya, penggenapan janji Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong, pasti dilakukan. Amin. Janji Tuhan. Next slide. Yuk dengan cepat. Yang kedua, rancangan damai sejahtera. Ada di ayat 11. Yuk sama-sama 3 poin ini. Baca 3, 2, 1. Hari esok kita dijamin sebagai tempat Allah menunjukkan rancangan damai sejahtera dan menyatakan harapan. Katakan amin. Ku tahu rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, namun damai dan sejahtera. Itu lagu lama banget. Album Sekina Mas. Saya waktu dengar lagu itu saya yakin rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Hari ini kalau engkau berkata, Tuhan aku amsyong, aku bohwat, aku hancur. Saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah rancangan itu.
Coba poin yang kedua baca sama-sama. 3, 2, 1. Sementara dunia sering memperkatakan ketakutan dan kekelaman tentang hari esok dengan segala ramalannya. Bahkan ada yang merancangkan kecelakaan dan bukankah tadi manusia berkata 2025 tahun ekonomi sulit? Betul? Manusia ramalkan gitu. Tapi pernah gak Anda lihat anak Tuhan tetap diberkati Tuhan? Setuju? Beda dong kenyataannya. Yang ketiga baca sama-sama 3, 2, 1. Apapun yang terjadi di dunia, situasi ekonomi dan politik berguncang, bagi kita yang akan diberikannya adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Coba lihat kiri kanan, tampangnya damai enggak? Coba lihat aja. Bro, gue suka banget sama lu bro. Responnya keren, yes, amin. Saya waktu bolak-balik dari belakang ke sini, itu tadi ada bayangan gini. Saya masuk suatu rumah, anak-anak Tuhan, mereka sedang kumpul lagu penyembahan hadirat Tuhan yang kuat. Kita lihat bukankah di rumah anak-anak Tuhan seperti itu? Ada damai sejahtera. Enggak ada ketakutan, enggak ada kekhawatiran. Kenapa? Ada Immanuel. Allah beserta kita. Ada juru selamat kita. Maaf ya, kalau di hadirat Tuhan kayak gini di gereja, kita damai banget, betul? Tapi Anda turun ke bawah, keluar, macet di sana. Anda ketawa, Anda ngerti. Harusnya macet gak mempengaruhi Anda. Anda naik motor, cukup menyembah Tuhan. Anda naik mobil, setel lagu-lagu. Susah amat sih. Paham sampai sini? Ngomong kiri kanan, damai sejahtera atasmu. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Next slide dengan cepat karena waktu. Yuk ini ayatnya, tolong dipegang. Ayat 10, ayat 11. Ayat 11 baca 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita katakan, wuuu. Kasih tahu kiri kanan, masih ada harapan. Amin. Ini di luar khotbah saya. Ketika STY diganti, begitu banyak fans STY kecewa dan berkata, kosongkan GBK. 2 kali pelatih baru kalah, ganti. Saya tulis di Facebook saya fansnya STY. Saya fansnya Timnas Indonesia. Doa saya cuma satu. Pelatih yang baru membawa lolos Indonesia Piala Dunia. Loh, harus ada harapan dong. Lu jangan pesimis dong. Betul ya? Lu harus tampil Coba lihat kiri kanan, tampil beda atau sama aja. Coba lihat kiri kanan. Siapa yang percaya kita punya harapan dalam Tuhan? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Next slide, waktunya dengan cepat. Ayo tampilkan. Yuk yang ketiga. Jadi yang pertama Tuhan menepati janji. Yang kedua ada harapan. Yang ketiga, yuk baca sama-sama persekutuan dengan Tuhan di ayat 14. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Tahun mendatang, waktu yang akan kita jelang adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Biasanya waktu orang ada kalimat PHK, putus hubungan kerja, ini sebenarnya ada pemulihan hubungan dengan Kristus. Memang orang Kristen jago-jago plesetannya. Ya, PHK itu ternyata pemulihan hubungan dengan Kristus. Artinya apa? Waktu di PHK kita introspeksi. Kalau lu nggak salah, lu tenang aja. Betul? Saya bilang sama istri, terus jangan miskom. Ini kondisi gereja, keuangannya lagi nggak baik-baik. Jadi lu kenapa lu ngambek sama gereja? Kecuali gue punya salah. Gue banyak salah sama gembala, urusannya lain, Bugem. Saya gituin, baru dia sadar. Iya ya, gue teman dekatnya gembala, gue staf pengembalaan, aman aja. Gak ada masalah, baru dia sadar, ngerti. Ketika bulan Desember puncaknya Tuhan berkati, bingung dia. Tadi sebenarnya ini pemulihan hubungan, makanya lagu Terhubung itu tepat banget. Harus connect sama Tuhan. Amin. Yang kedua, lihat 3, 2, 1.
Tuhan adalah pribadi yang berkenan ditemui sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Dia. Tadi ingat gak yang Tuhan ngomong sama saya jelas? Penyembahan itu seperti senjatamu yang dapat menghancurkan musuh-musuh. Waktu saya baca itu, saya dengar itu, jujur. Saya kayak tersadarkan, maaf Bugem. Kadang kita pengkhotbah terlalu banyak khotbah Bugem. Waktu dengan Tuhan kadang-kadang, maaf, kurang. Tuhan tegur saya, lu mau lihat berkat Tuhan, masuk lagi. Saya dulu WL, saya dulu worship leader, Bugem tahu. Ketika udah mulai khotbah ke sana tadi, jam intimasi sama Tuhan harus diperbaiki. Desember ini Tuhan ubah semuanya. Saya tahu kuncinya memang worship. Gak ada loh penyembah yang gak diberkati itu. Coba cek aja. Semua penyembah worship itu diberkati Tuhan. Ini serius karena apa? Terhubung sama berkatnya. Saya tutup di sini. Dulu kita punya Karayon, Om Henny, selalu mengilustrasikan Tuhan itu seperti sumber mata air atau keran yang terbuka. Lalu kita anak Tuhan seperti ember, gelas yang ada di bawah keran ini. Keran ini dibuka, lalu ditaruh ember atau gelas. Penuh nggak? Penuh nggak? Kalau nggak diangkat-angkat, luber nggak? Siapa yang pengen hidupnya diberkati Tuhan sampai luber? Ngomong intim sama Tuhan. Lalu karena kita merasa hebat, merasa kuat, kita lari nih. Kita keluar dari jalur Tuhan. Kita pakai nih ember ini. Habis nggak? Lalu nggak balik lagi ke sumbernya. Kering apa terisi? Hal yang simple, ilustrasi yang simple. Baliklah kemana? Ke sumber berkat itu. Siapa yang setuju? Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Naik, tolong tampilkan poinnya sebelum itu. Tampilkan. Oke, yuk baca sama-sama. Ayatnya 3, 2, 1. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan hari ini? Bilang kiri kanan, ketemu Tuhan. Sorry ya, saya agak sedikit kasar. Ayatnya ngomong begini. Cari aku, kamu akan hidup. Berapa banyak orang di luar sana, maaf, sampai pengen bertahan hidup, dia melacurkan dirinya. Dia bertahan hidup, dia nodong, dia malak orang. Padahal Tuhan bilang, cari aku, kamu akan hidup. Ayatnya jelas loh. Di tempat lain, selama ia mencari Tuhan Allahnya, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang pengen usahanya berhasil, berangkat tangan? Ngomong, cari Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan. Ini serius loh. Bu, ibu gak mungkin gak minta. Tuhan tambahin bu. Kalau ada yang berkata gini. Gue udah gak percaya sama Tuhan. Ya itu bicara tentang sikap hati lu. Masalah lu percaya gak bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Next slide, tampilkan. Ini ada banyak quote-quote yang saya baca dulu aja yuk. Ini janji Tuhan, ini contohnya. Yuk WL sehingga pemusik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan kuterhubung ya. Mainkan dengan lembut. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Engkau mendengarkan firman. Saya mau tanya, ini tentang siapa kisah ini? Tentang Abraham yang Tuhan bersumpah. Pertanyaan saya, digenapi nggak dalam hidupnya Abraham? Digenapi. Tadi ingat Pak, Tuhan nggak pernah ingkar. Dia sumpah loh. Pak ini baru Abraham loh Pak. Nanti kalau saya buka banyak sumpah Tuhan. Pak ingin nggak Pak suatu hari Tuhan hadir dalam hidup Bapak? Tuhan berkata, aku bersumpah. Hari ini kamu dan keturunanmu akan diberkati aku. Pengen nggak Pak? Cuma satu loh Bapak Ibu. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Slide berikutnya, tampilkan.
Ulangan 9:5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hadapanmu, dan supaya baca sama-sama, Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan apa? Sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak. Tuhan sumpahnya kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kok Bapak tahu sampai Daud pun Tuhan janji. Kalau hari ini Tuhan datang ke dalam mimpi Bu Rahim, Tuhan janji aku akan memberkati anak, cucu, dan mantumu. Mau ngomong apa, Bu? Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya Tuhan? Tuhan pelihara hidup kita semua. Please, next slide. Ini, quote-quote ini saya mesti tampilkan. Max Lucado berkata begini, 3:21. Inilah yang perlu Anda ingat. Anda tidak lagi memiliki hari kemarin. Anda juga belum memiliki hari esok. Anda hanya memiliki hari ini. Inilah adalah hari yang telah Tuhan janjikan. Hiduplah di dalamnya. Tepuk tangannya kencang buat ahli kita. Tepuk tangannya kencang. Tadi WL nyanyi apa? Hari yang betul? Kompem ya? Kemarin sudah lewat. Maka dikatakan yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Betul? Sudah lewat. Besok juga belum bisa. Hari ini. Next slide. Tampilkan. Yuk, 3:21. Yesus tidak berjanji untuk mengubah keadaan di sekitar kita. Dia menjanjikan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang apa? Mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Tuhan kendalikan. Terakhir, satu quote lagi. Ada 3 quote yang harus saya tampilkan. 3, 2, 1. Menyediakan atau providing hari esok itu baik. Tetapi mengkhawatirkan hari esok adalah dosa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan hari esok. Sama seperti Dia adalah Tuhan hari ini. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Katakan, ku terhubung. Yes. Selalu melekati hatimu. Sama-sama. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang terbaik. Yang berdaulat. Katakan, ku terhubung denganmu. selalu. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati, angkat pujian ini. Katakan, mampukah yes. Come on. Sekali lagi.
lembut katakan, ku terhubung denganmu. Masing-masing datang sama Tuhan. Selalu melekat di hatimu. iya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang terbaik. Biar keyboard saja boleh mengalir dengan lembut. Menatap hari esok adalah percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Percaya bahwa damai sejahtera dan masa depan penuh harapan itu ada sama kita. Namun harus dimulai dengan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau hari-hari ini kita banyak jauh dari Tuhan, balik lagi sama Tuhan. Mari intim lagi sama Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan, aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya 2025 adalah lebih baik dari 2024. Kalau engkau percaya akan janji Tuhan, engkau mau melihat itu, engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan taruh tangan kirimu di dadamu dan nyanyikan pujian ini dengan lembut. Katakan, ku terhubung. Lembut sekali. Katakan, ku Bugem, silakan Bu Gembala. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, terima kasih. Engkau sudah berikan kami janji-janji yang luar biasa. Dan kami hanya perlu mengimani bahwa janji itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak terbawa oleh arus dunia ini. Yang membawa kami khawatir, yang membawa kami takut. Tetapi kami pandang perkara-perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi ini. Terima kasih Tuhan hamba-Mu Pak Ibob sore hari ini. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba Tuhan. Engkau yang memberkati dia berlipat kali ganda untuk apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Pakai seluruh hidupnya, bahkan seluruh keluarganya untuk tetap menjadi alat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kemanapun Tuhan akan kirim dia, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan turun atasnya, kesehatan, kekuatan, berkat materi, semuanya Tuhan setiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
saudara nyanyikan lagu ini besok, bunyinya sama. Sebab hari ini Tuhan sediakan khusus berkat-berkat buat kita. Sehingga setiap kali kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, mari siapkan hati saudara untuk membawa pulang berkatnya. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupanmu. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudusnya di Pentakosta yang ketiga ini. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju dan beriman katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Sampai jumpa minggu depan.